Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Aini, NIM 1814080010, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas metodologi penelitian tentang bab 4 penelitian. Deskripsi data hasil penelitian beserta contoh. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Contohnya penelitian R&D dengan judul pengembangan buku ajar IPA berbasis problem solving siswa kelas 5 SD. Jelaskan analisis data, hasil penelitian eksperimen, dan korelasi dengan contoh. Teknik analisis data merupakan metode untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami. Hasil penelitian adalah proses pengatur dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah, menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. Tahapan menentukan metode teknik analisis data, menerjemah, menafsirkan, yaitu memaparkan yang disertai bukti-bukti. Contoh analisis penelitian eksperimen, yaitu dengan judul pengembangan lembar kerja praktikum percobaan MELD berbasis Project Based Learning. Penelitian ini menghasilkan lembar kerja praktikum percobaan MELD berbasis Project Based Learning yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4D dengan ajaran meliputi pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Contoh analisis penelitian korelasi, yaitu dengan judul korelasi tingkat pemahaman siswa kelas 11 IPA SMA pada materi sistem pencernaan terhadap perilaku pemilihan makanan. Menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis, perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Penelitian korelasi itu korelasi tingkat pemahaman siswa kelas 11 IPA SMA pada materi sistem pencernaan terhadap perilaku pemilihan makanan, di mana pembahasannya yaitu hasil observasi pada perilaku harian sampel siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 3 Jember menunjukkan bahwa beberapa siswa membawa bekal makanan dan minuman ke sekolah, namun juga banyak dari mereka yang memilih dan membeli makanan di kantin dan area-area sekolah. Preferensi siswa yang membeli jajanan di kantin memilih jajanan seperti gorengan, membeli mie, instan, dan juga cilok. Jenis makanan tersebut merupakan beberapa jenis makanan tidak sehat yang bila dikonsumsi sebagai rutin dapat membahayakan kesehatan mereka. Uraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contohnya keterbatasan dalam konteks PTK misalnya. Dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kesungguhan observer
dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Pembahasan kita tentang materi bab 4 dalam penelitian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.